Kalau tidak ke gereja, masuk surga, siapa yang ngajarin? Ayo taruhan sama saya, jangan Anda ke gereja seumur hidup saudara, dan saya dan keluargaku akan ke gereja seumur hidup kami, nanti ketemu Tuhan Yesus. Siapa yang terima mahkota, siapa yang duduk bersama Tuhan Yesus. Saya akan menyampaikan pagi hari ini dan juga nanti sore, saya lanjutkan. Yaitu satu pesan Tuhan mengenai mengerti dan mengalami anugerah Tuhan. Sekali lagi, mengerti dan mengalami anugerah Tuhan. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena di luar sana ada pengajaran hyper grace yang salah. Gereja di salah satu negara ratusan ribu saudara jemaatnya. Karena mereka tidak pernah menegur. Di tempat ini tidak ada pakaian pelacur. Sampai wanita kelihatan pakaian pelacur, tak robek-robek saudara. Kalau sampean domba saya, ya. Kalau Anda bukan domba saya, I don't care. Aku nggak peduli. Tapi kalau anggota saya, tak robek saudara. Siap? Jadi kalau anak muda, aku kelihatan kamu di mall, pakaianmu pelacur. Tahu pakaian pelacur? Pakaian pelacur pakaian yang mengeluarkan anggota tubuhnya, auratnya. Itu tahu ya, pakaian pelacur. Gak tahu ya dia. Suci banget nih. Pegangannya cuman bahas kok. Sama dia. Tahu pakaian pelacur? Jadi jangan main-main. Tidak ada satupun gereja berani pendetanya ngomong pakaian pelacur. Tidak ada. Saya ke Singapura. Ya. Malaysia ngelihat. Mau lihat mana? Australia, lihat di sana pakaiannya apa? Ke gereja pakai pakaian apa? Pelacur. Mereka menyembah Tuhan. Diterima penyembahannya. Kemarin istri saya nunjukkan ada di YouTube di salah satu pulau di Indonesia. Wanita pakai pakaian pelacur sepeda motor, naik sepeda motor di stopan saudara. Naik pakai sepeda motor, goncengan sama temannya. Dia pakai pakaian pelacur. Ya. Di sebelahnya bapak-bapak agak gemuk. Tertarik saudara. Loh, kan bawa orang masuk neraka tuh. Ya. Apa yang dilakukan? Pembegalan, minta maaf, payudara. Terjadi. Kira-kira gergeten, pegel, remet saudara sama dia. Bertobat gitu. Mungkin loh ya. Saudara jangan pikir dunia ini sedang membuat orang Kristen mabuk dengan anggur percabulan. Hati-hati. Kalau gereja tidak teriak seperti ini, maka ada banyak orang Kristen masuk neraka. Kenapa? Kamu menyesatkan banyak orang. Bapak ini datang, mungkin perginya habis doa di agama apa, enggak tahu. Ya toh? Begitu dia noleh kiri, setan masuk. Siapa yang membuat kesetanan? Perempuan itu. Menyesatkan enggak? Hati-hati saudara. Wanita itu punya sense, yaitu aura yang keluar. Itu membangkitkan birahi. Bisa ngerti saudara. Wah, pria hari ini begitu juga. Loh, kalau saudara sudah pakai pakaian rapi, orang itu masih begal, ya mereka ya jahat toh. Haleluya. Ada amin? Ayo berubah. Nah, sedangkan ajaran hypergrace tidak begitu, Bu, Pak. Tuhan Yesus mengasihi kamu apa adanya. Terus gimana? Telanjang. Ya, ibadat telanjang. Tuhan Yesus mengasihi. Itu di Amerika, maybe, saya nggak tahu. Itu pendetanya telanjang, saudara. Cari di YouTube, ibadat telanjang kan ada. Bahkan saudara, saya melihat ada salah satu di YouTube, saya tidak sebut negaranya, negara-negara daerah benua Afrika itu. Kok bisa gitu loh, jemaat kok ya dibodohi gitu. Pengurapan saudara, tahu pengurapannya? 2 pendeta laki menyiapkan 2 bak diisi air. Itu pentahiran, pengurapan. Wanita maju, 2, lepas baju telanjang, masuk bak itu, duduk diurapi. Bahasa roh.
Loh, cari di YouTube. Loh, saudara, kita ini nggak bisa main-main. Kamu nggak bisa biarkan anakmu sembarangan masuk gereja mana. Lihat. Tidak semua gereja, tidak semua pendeta dan gembala. Berarti Bapak juga dong termasuk. Ya, ujilah saya. Uji pengajaran saya. Gitu loh. Tapi lihat saudara, hari ini penyesatan di mana-mana. Lihat terjadi, jemaat gimana? Makanya saya rindu, gereja kita ini kecil saudara. Tapi yang kecil inilah jadi berkat. Orang melihat saudara, wow, pakaiannya pakaian kudus. Amin. Bersorak-sorai. Amin. Ketika saudara keluar di pekerjaan semuanya, saudara di mana gerejamu? Saya ada di Janti. Janti mana? Deso itu. Iya, Janti kampung daerah situ dekat Pasar Bentul. Oh, yang panti asuhan. Iya, yang gembalanya rodok ngamuan itu toh. Iya. Yang mosi-mosi itu toh. Tapi saudara, engkau akan dicari oleh dunia. Saatnya gereja bangkit dan dicari oleh dunia. Perusahaan akan kejar saudara. Orang-orang akan cari saudara karena saudara adalah pelaku-pelaku firman. Katakan amin. Di mana engkau berada, tempat itu diberkati. Tidak ada orang Kristen pakai pakaian pelacur memberkati tempat di mana dia ada. Maka perusahaan-perusahaan, dengar, kalau kamu suruh orang Kristen, showroom-showroom, kafe-kafe, restoran-restoran, kantor-kantor. Kalau kamu suruh orang Kristen pakai pakaian pelacur, pekerjaanmu tidak diberkati Tuhan. Termasuk orang Kristen yang kerja di sana, engkau tidak diberkati Tuhan. Katakan amin. Jelas saudara. Karena itulah kebenaran. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita counter ajaran hyper grace yang salah. Oh, enggak ke gereja enggak apa-apa, masuk surga. Siapa yang ngajarin? Kalau tidak ke gereja, masuk surga, siapa yang ngajarin? Ayo taruhan sama saya. Jangan Anda ke gereja seumur hidup saudara. Dan saya dan keluargaku akan ke gereja seumur hidup kami. Nanti ketemu Tuhan Yesus. Siapa yang terima mahkota? Siapa yang duduk bersama Tuhan Yesus? Murid-murid meninggalkan semuanya, mengikut Tuhan. Saudara tahu, yang kumpul sama Tuhan Yesus itu orang yang tidak punya pengharapan di dunia. Mana mungkin saudara lihat, Tuhan Yesus itu kan tidak ngerjain apa-apa. Hanya bagikan firman, duduk, lakukan mujizat. Itu yang gerumbul di sana itu loh. Itu tidak kerja tak? Mereka orang miskin. Lihat saudara. Apa ajaran Tuhan Yesus? Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan Yesus di tengah orang miskin ngomong kemakmuran. Dia kuatkan mereka. Kamu yang punya kerajaan surga. Orang kaya, mana mau ngumpul sama Tuhan Yesus? Dengar, waktu itu datang orang kaya. Guru, bagaimana kami bisa mencapai hidup kekal? Lakukan 10 perintah Allah. Sejak kecil saya sudah melakukan. Jika kamu mau sempurna dan ikut aku, jual semua kekayaanmu. Bagikan kepada orang miskin. Orang muda itu mundur. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Hatinya ada di harta. Itu bukan berarti Tuhan Yesus ajarkan saudara jual semua. Tidak. Tuhan itu tahu ini orang kaya, nggak ada. Percuma dia ikut aku. Makanya saudara, gereja harus berani ngusir jemaat yang nggak benar. Saya kasih tahu. Itu grace. Saudara, ada salah satu anggota pasukan doa kita yang di Bali. Dan saya dukung. Namanya Ibu Pendeta Kristi. Mantan pramugari, cantik. Ada salah satu jemaat yang melayani. Coba-coba mau menggoda. Lihat saudara. Mulai WA-nya enggak benar. Apa yang dilakukan? Ditegur sama suaminya, masih ngotot. Out.
Saudara, zaman Rasul mengeluarkan jemaat dari gereja itu lazim. Berhak. Hari ini minta maaf. Banyak pendeta takut mengeluarkan. Karena apa? Dompetmu tebal. Kamu boleh keluar tapi dompetnya di sini. Haleluya. Tidak apa-apa, tidak usah ke gereja. 3 bulan sekali tidak apa-apa. Yang penting perpuluhannya. Oke? Yang penting duitmu. Karena kemarin pagi saya marah toh. Apa saya merampok saudara? Waktu saudara saya minta Anda nggak bisa. Bagaimana mungkin? 1 minggu sekali. Lihat saudara. Dan saya bilang ibu, yang ibu lakukan benar. Di mana orang itu? Pernah ikut streaming loh saudara? Keluar Pak. Good, saya bilang. Keluarkan orang yang sudah dikasih 1 kali, 2 kali peringatan. Dia tidak nurut. Out! Setuju Pak Mul? Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Dengar, kalau saya tidak benar, keluarkan saya. Siap Edo? Siap Edo. Lo sungguh lo saudara. Saya keluar kalau saya tidak benar. Saya tunjukkan arti grace itu dengan benar gitu loh. Di sini nggak main-main. Saya sudah dilatih sejak 2011-12. Jemaatnya Pak Febi tambah banyak apa kurang? Kurang. Kon. Wis titik diseneni terus. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saudara yang terpilih katakan amin. Jadi dengar, kalau mau juga yang di rumah. Keluargamu selamat ya. Bawa sini. Tak gembala no. Kalau Anda sudah digembalakan, hormati gembalamu. Tanya dia gembala apa enggak. Kenal saudara enggak? Hubungan enggak dengan saudara? Waduh Pak, gereja kami besar Pak, 100.000. Tanya sudah, itu gembala atau pemimpin perusahaan? Kalau pemimpin perusahaan gimana Pak? Tanya, Bapak gembala saya apa bukan? Kok enggak tahu saya? Gimana tuh saudara? Jadi saudara, grace ini tidak main-main. Ya. Hyper grace itu ngawur kalau tidak tepat. Yang pertama saudara harus catat bahwa anugerah itu adalah kesempatan untuk hidup. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Kesempatan untuk hidup, 1, 2, 3. Kesempatan untuk hidup itu anugerah. Yohanes 10 ayat 10. Bapak ibu saudara, saya tidak mungkin dalam waktu hanya 45 menit, 1 jam menyampaikan semua isi hati Tuhan. Makanya seumur hidup sampai mati, kita jalan sama-sama, saya ajar saudara terus. Ada banyak hal yang Tuhan berikan, supaya saudara berjalan pada kebenarannya. Pencuri datang untuk apa saudara? Mencuri, kunci G. Tuh, tolong. Kunci G. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang supaya mereka mempunyai apa saudara? Mempunyai hidup. Lihat saudara. Jadi grace, hyper grace, grace itu hyper sebetulnya. Hyper grace itu kan kasih karunia yang melimpah, yang gak bisa dibayar. Itu yang benar. Karena gak bisa bayar, saudara membayar dengan hidupmu. Nyawamu. Makanya respon kalau saudara tahu bahwa saudara terima hidup dari Tuhan Yesus, kamu kasih hidup, katakan amin. Tepuk tangan buat Allah. Kasih nyawa. Hyper grace itu kasih nyawa. Kalau sadar. Tahun 98 saya sadar. Dan Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberi kamu hidup. Jadi kita ini seperti dikasih kesempatan hidup. Sadarkah saudara? Bahwa kita mendapat kesempatan hidup. Saya jujur saudara, 3 hal yang saya takuti dulu itu. Susah, sakit, mati. Wedi aku saudara. Susah itu gak mau, sakit gak mau, mati gak mau. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia rela mati. Dia turun ke kuburan. Semua orang kan pasti mati saudara. Kematian dia tanggung. Dia menang atas kematian. Jadi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus,
Kematian saja saya diberi kemenangan kok. Apalagi cuman susah, sakit. Saya tidak takut lagi. Karena saya percaya kalau kematian saja dia tanggung. Saudara, tidak ada kepastian di dunia ini, betul? Semua tidak ada kepastian. Anda mau sekolah itu OCA kan lulus wisuda. Pasti enggak hidup ini akan berhasil mendapatkan apa yang kau harapkan? Belum pasti tuh. Tapi yang pasti semua orang mati. Jadi kalau saudara mau tahu kepastian bahwa saudara diterima, diampuni, dan saudara mendapat kesempatan hidup untuk berjalan menuju hidup kekal, carilah pribadi yang mengalahkan kematian. Hanya satu pribadi namanya Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Amin. Pasti mati kok kita. Maka itu ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti akan diselamatkan asal kita tetap teguh. Sekali percaya Tuhan Yesus, terus sampai akhir, dan kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Katakan amin. Pasti. Teman Sani ikut ya Sani? Sani nggak ikut? Oh Sani sakit. Ya kemarin pagi ada namanya Sani. Dia itu dulu sekolah di sekolah negeri, kemudian dipindah ke sekolah Petra di Malang. Tiap hari dia dengar pujian, dia dengar firman. Nah kemudian ketika dia mengalami masalah, dia coba nyanyi pujian rohani dan baca firman. Hatinya tergerak. Kemarin dia mau terima Tuhan Yesus. Saya bilang, Sani, kamu mau terima Tuhan Yesus? Mau. Ini satu kesempatan kamu masuk. Tapi belum selesai loh ya. Kamu diterima sebagai anak. Tapi kamu belum selesai. Kamu belum dapat hidup kekal. Tetap setia. Terus ikuti. Terus rajin. Maka kamu akan lulus. Mencapai keselamatan jiwamu. Kamu mau terima? Saya doakan nangis saudara. Saya cerita nangis terus. Tidak ada satu pribadi yang bisa cerita surga. Hanya satu pribadi yang datang dari surga. Saya katakan sama Sani mau ajak Pak Febi mualaf. Ayo sama Pak Febi. Tapi tunjukkan siapa yang tahu surga dulu. Semua pemimpin pengajar agama tidak pernah mati. Tidak mungkin dia tahu surga. Tapi hanya satu pribadi yang mati. Tapi dia hari ketiga bangkit dan naik ke surga, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ada satu kesaksian supaya saudara ngerti bahwa anugerah itu kesempatan hidup. Saya saksikan yang pertama supaya saudara tahu. Kesaksian mungkin bagi istri saya, keluarga, mungkin sesuatu kejadian yang biasa. Saya sering saksikan. Saudara dengar itu membekas dalam hati saya. Yaitu keselamatan bagi istri saya. Keselamatan apa? Bukan hidup kekal. Keselamatan di dunia ini. Ketika saya SMA, kira-kira kelas 2 SMA. Saya coba main-main dengan senapan angin. Saya pernah cerita tuh. Saudara, kapan saya bisa diingatkan ini satu anugerah? Ketika saya bertobat. Roh Kudus tunjukkan saya. Itulah anugerah. Loh saya sudah taruh senapan itu di tengahnya keningnya istri saya. Loh, saya tuh tinggal kan sering berguru toh kita ini, tapi bahaya itu. Jadi yang dengar jangan sekali-kali coba di rumah ya. Itu saya kokang 3 kali, saya dor gitu loh, kaget. Nah, kakak istri itu selalu naruh gotri, pelurunya senapan burung itu untuk nembak tikus dan kucing. Dia enggak suka sekali tikus dan kucing. Dua-dua ini kan serang musuhan, ditembaki. Jadi ditaruh saudara. Kok saya tiba-tiba ngeliat isinya. Sebelum tor. Aduh saudara. Mungkin saya kalau sampai itu saya tembak. Bisa mati, bisa cacat, kena mata. Coba kalau lihat istri saya cantik enggak? Berarti kalau sampai hari ini cantik itu karena Tuhan Yesus. Karena Allah. Kalau waktu itu namanya orang apes. Setan liwat. Dor. Saudara, saya menyesal seumur hidup. Itu membekas. Itu trauma. Tapi darah Tuhan Yesus membebaskan saya dari trauma. Dan saya balik trauma itu dengan berikan nyawa saya untuk Tuhan. Saya mau gantikan nyawa istri saya untuk Tuhan Yesus. Untuk Bapa di surga. Karena kesempatan hidup sudah diberikan. Tepuk tangan. Saudara, Tuhan akan ajarkan saudara bukan sifatnya tanda kutip yang rohani melulu, tidak.
Saya diingatkan itu loh anugerah Tuhan. Seumur hidupku aku melayani Engkau. Sampai aku mati. Bisa ngerti ya, penyesalan, kesempatan hidup. Yang kedua, waktu anak saya, Ferry itu yang besar, saya selalu dulu sebelum bertobat, pagi saya ajak berjalan-jalan di stadion yang sebelum jadi MOG. Itu senangannya naik sepeda. Nah sepeda saya besar dipakai sepeda. Oh waktu itu saya sudah bertobat saudara. Karena waktu itu saya doa, saya baca bukunya Doa Yabes. Ya. Saya masih jemaat biasa, saya belum mengerti sejauh ini pengertian-pengertian. Saya doa Tuhan berkati aku dengan melimpah, perluas daerahku, lindungi aku dari segala yang jahat. Dan kita setiap pagi saya berdoa itu. Kesaksian daripada firman itu, kesaksian dari buku yang saya baca itu, lakukan ini doa maka Tuhan itu akan melindungi. Nah waktu itu saudara anak saya itu pakai sepeda yang besar. Nah di stadion itu ada lapangan basket. Paritnya saudara, itu antara aspal dan lapangan itu ada satu jembatan kecil dan masuk ke lapangan itu dan paritnya itu setinggi orang dewasa. Jadi kira-kira 1 meter lebih lah. Nah anak saya itu mau memarkirkan sepeda, ya biasanya kan ada tempat parking balok-balok begitu ya, di tempat parkir orang-orang mau berolahraga. Rupanya dia lewat antara balok 1 dan balok 2. Dia masuk saudara. Loh masuk. Parit itu masih umur berapa itu? Berapa tahun dia? 7 tahun mungkin ya. 6-7 tahun. Dia memang suka sepedaan, suka aktif. Saudara masuk. Orang-orang itu teriak saudara. Loh kalau anak-anak masuk, kalau ini kena bawah beton. Saudara sekali lagi. Apes bisa jadi, betul enggak? Loh kalau apes anak saya cacat gimana? Tapi kalau saudara lihat anak saya sampai hari ini bisa sehat, jadi berkat, bisa bekerja, sudah menikah punya anak. Saudara itu anugerah Tuhan. Saya melihat anak saya itu bisa gandol, itu yang namanya sepeda besar itu tidak jatuh ke dasar parit, tapi karena besar dia orang bilang nyantol, nyanggrok, grek, jadi dia pegangan gitu. Saya langsung lompat masuk parit, itu setinggi gini saudara. Dan saya ambil dia, saya lihat apa yang luka tidak ada. Saudara, Tuhan sudah memberi kesempatan hidup buat anak saya. Saya berikan hidup saya. Tuhan aku mau melayani Engkau. Seumur hidupku. Ketika saya kena COVID, awal Maret. Saudara, saya tahu, saya diambang nyawa. Saya nafas, saya enggak tahu. Saya lihat YouTube semua. Saya cuma mikir, saya harus emergency ke rumah sakit. Ada banyak hal, kami positive thinking, bersyukur. Ya, anak-anak, istri, semua enggak tahu, kita enggak periksa. Tapi kalau waktu itu saya periksa saudara, saya akan diisolasi. Belum tentu saya hidup. Betul? Diisolasi pasti ditindak, saudara. Semua anugerah. Saya ngelewati 2 minggu. Kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara, karena saya punya kesempatan hidup. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya, saudara. Tahun 98, saya orang yang tidak suka Kristen. Tuhan Yesus datang ke saya. Melalui pelayanan John Hartman, saya orang yang suka country. Bagaimana menjamah anak ini. Pendeta tidak mungkin jamah saya. Tapi ketika saya ada di luar kota, di kota Wulingi, sambil rebahan hari Minggu, jam 3 sore tiba-tiba tayangan, makasih. Tayangan John Hartman muncul. Dia nyanyi sweet, sweet. Waduh saudara, saya cuma Tuhan. Saya enggak pernah Tuhan. Saya enggak pernah sebut Tuhan. Saya Kristen Nasrani ya. Ke gereja, ya belum tentu sebulan sekali. Kalau saya suruh milih gereja tetap aja gitu.
Kalau saya milih gereja dan nonton, jelas saya nonton. Tapi kami diberkati di gereja. Tidak pernah baca Alkitab. Tapi waktu itu saya tersentuh Tuhan. Sekali lagi, saya nggak pernah ngomong Tuhan. Saya cuma lihat kok enak ya lagu ini. Waktu itu saya seorang tukang potong rambut. Ketika saya dengar, saya enggak tertarik khotbah, semua enggak tertarik khotbah. Saya bilang ini orang cerewet ini ngomong ini. Saya enggak suka. Termasuk pendeta-pendeta besar yang sekarang saya tahu mereka punya jemaat yang luar biasa. Saya enggak tertarik semua, saya lewat. Tapi seminggu kemudian tiba-tiba salah satu langganan potong saya bilang gini. Pak, datang Pak. Cuman fotokopi aja. Kecil, zaman itu belum ada digital printing tahun 98. Pak datang Pak, ini loh John Hartman. Apa? Oh yang di TV itu. Iya. Di mana datang? Bersyukur tidak sebut gereja. Bersyukur saya. Kalau gereja saya nggak datang. Di angkatan laut itu loh ceritanya. Angkatan laut mana? Yosudarso. Loh itu saya mulai kecil renangnya di sana. Mulai kecil saudara saya tiap hari renang di angkatan laut. Lihat Tuhan kalau setting saudara untuk memilih saya. Saya langsung bilang, ini yang di TV itu yang rambutnya gondrong yang orang bule nyanyi country itu. Iya Pak. Oke, saya datang. Nggak pernah saya itu tutup jam 7, jam lebih kurang dari jam 7 malam salon saya nggak pernah. Ini undangan jam 6. Saya langsung tutup, karyawan saya suruh pulang. Kemudian saya bilang istri ya bingung ini mau kemana. Saya mau lihat ini John Hartman. Saya cuma pengen ketemu orang itu. Biasa toh kalau lihat di TV datang kan kepingin. Itu aja. Saya datang di tengah kerumunan. Saya enggak ngerti lagu rohani sama sekali. Enggak ada yang nyantol di kuping saya. Saya cuma pengen ketemu yang namanya John Hartman lewat itu loh. Karena dia adalah ajudan Ronald Reagan. Dan dia pernah mengalami kecelakaan sehingga dia harus menutupi rambut lehernya ini ada benjolan karena pernah dipukul. Nah Bapak Ibu Saudara, saya hanya taat aja datang. Di situ Tuhan Yesus datang ke saya. Waktu Pak John Hartman berkata Musa membelah Laut Merah. Waktu itu tentara Mesir di belakang, di depan Laut Merah. Dia teriak, Tuhan apa yang aku lakukan? Tuhan berkata, apa yang di tanganmu? Tongkat, pukul. Dan Pak John Hartman bilang, faith is doing something. Iman itu melakukan sesuatu. Lah waktu ngomong gitu, boom. Tuhan Yesus datang dengan firman-Nya. Sebab waktu itu saya mencari, Tuhan, siapa yang nanggung dosaku ketika aku mati? 3 tahun yang lalu mama saya meninggal. Kalau saya susul mama kemana? Dan Tuhan Yesus datang berkata, akulah yang menanggung dosamu. Kenapa aku tidak tahu selama ini engkau yang menanggung dosaku. Padahal aku adalah Kristen. Karena kamu belum pernah menerima aku. Hari itu saya menerima Tuhan Yesus. Dan saya berkata Tuhan, kalau aku hidup aku mau melayani Tuhan. Tahun 98 bulan September. Kalau saudara melihat hari ini, saya sekarang menjadi gembala, itu karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Satu kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat istri saya, buat anak saya, buat saya pribadi, bagi keselamatan kekal. Dengan apa kami harus membayar Tuhan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saya undang bagi berdiri. Mari saya undang bagi berdiri. Korea Pak Bang. Mari buka 2 tanganmu saudara. Nanti sore saya akan lanjutkan. Biar saudara mengerti. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan melakukan penggalangan dana juga. Ada satu kesaksian yang belum saya sampaikan. SMP. Waktu itu saya terkena liver akut. Bapak Ibu Saudara, saya sudah gak sadar diri. Liver saya bengkak. Ranjang digoyang itu saya sudah sakit. Saya kan kembar. Kalau kembaran saya itu sehat saudara. Besar. Saya kecil. Mulai kecil dari bayi saya ini mau mati. Lahirnya tidak nangis. Ya. Lahir saya tidak nangis jadi dokter harus pukul saya.
Saya juga mau diambil oleh pengusaha kaya di kota Malang. Bilang sama mama saya, Ci, tak ambil ya anakmu satu ini. Ini kan sakit-sakitan. Bersyukur mama saya bilang, tidak, biar saya yang ngerawat. Saudara, mulai kecil saya lemah. Ketika saya sakit liver, tidak kebetulan papa saya main di salah satu temannya dokter terkenal di kota Malang. Dia cerita iseng itu, anakku sakit. Sakit apa? Tidak tahu kok. Perutnya katanya sakit. Cepet bawa rumah sakit. Saudara, saya sudah tidak sadar. Saya hanya ingat satu jarum, zaman dulu itu jarum yang tabung untuk ngambil darah saya. Saudara dengar, Tuhan bekerja. Saya diingatkan Roh Kudus. Kalau saudara percaya Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kejadian-kejadian di mana kejadianmu tidak pernah kebetulan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dia sudah rancangan saudara. Dia akan bentuk saudara. Amin. Dan waktu itu saudara, ranjang itu digoyang itu sakit saya. Dan saya tidak sadar dia ambil jarum sebegitu yang tidak terasa apa-apa. Kemudian sama papa saya digendong ke Panti Nirmala. Tahun berapa itu waktu saya SMP saudara. Dan saudara tahu anehnya waktu digendong papa. Loh itu kan digoyang sakit saudara. Saya digendong itu tidak sakit. Waktu saya naik ke ranjangnya kan tinggi itu. Ranjang rumah sakit di Panti Nirmala zaman dulu yang di belakang. Saya tuh heran. Tapi saya tidak ngerti. Roh Kudus ajar saya waktu saya bertobat. Loh saya kok nggak sakit. Disitulah awal mujizat. Tuhan masih izinkan saya memiliki hidup. Supaya saudara saya gembalakan. Supaya saudara bertemu dengan saya. NCC Indonesia ada. Bagi kemuliaan Tuhan Yesus dan Bapa. Haleluya. Mari saudara. Kire Bapa saya percaya setiap saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Kesempatan hidup Dia berikan. Bukan hanya hari ini, tapi hidup kekal. Kira pasyakar apa? Kami mau meresponi dengan nyawa kami Tuhan. Nyawa kami ya Allah. Karena Engkau sudah menggantikan nyawa kami. Bahkan istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Ya Aba, ampuni kami Tuhan. Kalau kadang kami melupakan dan tidak mengerti anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya oleh anugerah-Mu Bapa, kami ada hari ini. Kami boleh beribadah. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh percaya Tuhan Yesus. Saat ini hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa Elohim. Dan Yesua Hamasya putramu yang tunggal yang sudah mati bangkit naik ke surga bagi kami semua. Roh Kudus, terima kasih. Kau yang mengurapi hamba-Mu dan kami semua. Sebentar kami mau memberikan persembahan untuk saudara-saudara kami di Malang Selatan yang terkena bencana banjir, daerah Sitiarjo. Bapak Engkau memberkati, urapi setiap persembahan kami yang akan dikumpulkan bersama gereja sekota Malang. Biarlah persembahan ini boleh menolong Bapak, pembangunan, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Saat ini kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap memberi bersama saya katakan,